Paham, 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 Di atas bukit Nanjak. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini akan menjelaskan tugasnya. Kita lakukan yaitu kita mengaktifkan SAM terlebih dahulu, yaitu pada bagian APC dan MySQL. Nah, selanjutnya kita masuk ke admin. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka kita akan membuat database dari rumah sakit dengan mengklik new database, dan selanjutnya di sini kita akan membuat database dengan nama database rumah sakit. Nah, pada database rumah sakit membuat satu tabel yang bernama tabel pasien. Nah, pada tabel pasien ini kita akan membuat 8 kelompok atau 8 kolom, yaitu kolom ID, nama, alamat, penyakit, nomor hubungan, BPJS, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Nah, pada ID kita membuat dia menjadi auto complement dan dia menggunakan tipe data int. Untuk nama menggunakan tipe data dengan jumlah karakter 255. Kemudian alamat menggunakan tipe data teks. Kemudian untuk penyakit menggunakan tipe data chart dengan jumlah karakter 255. Lalu ruangan menggunakan tipe data int dengan 11 karakter. Dan untuk BPJS menggunakan voucher dengan 2 karakter. Kemudian untuk tanggal masuk itu menggunakan tipe data diet. Begitupun juga dengan tanggal keluar. Sekian dari presentasi materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi ke dengan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kode koneksi PHP, yaitu di mana kode PHP di atas itu berfungsi untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan objek MySQL. Pertama, parameter koneksi seperti nama host, username, password, dan nama database didefinisikan dalam variabel. Parameter ini diperlukan untuk menghubungkan aplikasi ke database yang sesuai. Dalam contoh ini, host diatur ke localhost karena server database dijalankan di komputer lokal. User disetel ke root yang merupakan username default untuk MySQL. Password dibiarkan kosong karena pengaturan standar MySQL tidak mengharuskan password untuk username root. Nama database yang digunakan adalah rumah sakit. Selanjutnya, objek koneksi dibuat menggunakan fungsi bawaan new MySQL. Fungsi ini menerima parameter host, username, password, dan nama database untuk membuat hubungan antara aplikasi PHP dan database MySQL. Setelah koneksi dibuat, langkah berikutnya adalah memeriksa apakah koneksi berhasil. Hal ini dilakukan dengan menggunakan properti on_connect_error yang secara otomatis berisi pesan error jika terjadi kegagalan koneksi. Selanjutnya itu login PHP, yang dimana kode di atas merupakan implementasi sistem login untuk sebuah situs rumah sakit yang bernama Wellness Medical Center. Berikut adalah penjelasan komponen utamanya. Nah, yang pertama ada koneksi ke database. Pada awal kode dibuat koneksi ke database MySQL dengan host localhost, username, root,
password kosong, dan database bernama rumah sakit. Yang kedua, ada proses autentikasi, di mana sistem memproses permintaan pos saat pengguna mengirimkan form login. Username dan password dikirimkan melalui pos. Password diverifikasi dengan nilai statis admin 123. Jika cocok, sesi dimulai menggunakan session start dan username disimpan ke sesi. Pengguna kemudian diarahkan ke halaman utama, yaitu indeks PHP. Jika password salah, pesan error disimpan ke variabel error message. Nah, yang ketiga, ada antarmuka login, yang dimana halaman HTML memiliki tampilan respon dengan latar belakang gambar sakit. Halaman ini memanfaatkan CSS untuk membuat antarmuka menarik seperti warna lembut, bayangan, dan elemen interaktif. Nah, terdapat form login dengan input untuk username dan password serta tombol login. Nah, yang keempat ada fitur tambahan. Ada show atau hide password. Tombol mata menggunakan ikon font awesome yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau menyembunyikan password. Yang navigasi header, terdapat menu navigasi di header untuk mengakses berbagai halaman seperti home, about, input data pasien, dan data pasien. Nah, adapun pesan error, jika login gagal, pesan error ditampilkan di bawah judul form login. Nah, selanjutnya ada footer informasi yang menampilkan informasi kontak, cipta, dan tautan media sosial untuk keterhubungan lebih lanjut. Nah, ada pun JavaScript untuk interaktivitasnya, yang fungsi toggle password digunakan untuk mengubah tipe input password antara teks dan password, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kode ini adalah dari sistem autentikasi sederhana dengan beberapa fitur estetika dan fungsionalitas yang cukup untuk proyek awal situs rumah sakit. Nah, selanjutnya indeks PHP. Nah, kode di atas itu merupakan sebuah dokumen HTML yang menggabungkan elemen PHP untuk menghasilkan halaman web dinamis dengan nama rumah sakit yang dapat diubah secara fleksibel melalui variabel hospital name. Berikut adalah penjelasan elemen-elemen utama dari kode tersebut. Yang pertama ada bagian PHP, yaitu variabel hospital name, menyimpan nama rumah sakit, dalam hal ini Wellness Medical Center. Variabel ini digunakan secara dinamis untuk mengganti judul halaman, yaitu title, dan beberapa teks pada halaman sehingga mudah diubah tanpa perlu mengedit banyak bagian. Yang kedua ada struktur HTML, yang dimana ada tag atau head mengatur karakter encoding sebagai UTF-8 untuk mendukung berbagai bahasa, memberikan tag meta untuk pengaturan viewport agar halaman responsif di perangkat seluler. Nah, menambahkan judul dinamis menggunakan PHP, menyertakan style CSS internal untuk desain halaman. Dan adapun tag body yang berisi elemen utama seperti header, konten utama atau hero section, dan footer. Nah, yang ketiga ada desainnya. Nah, ini didefinisikan sebagai menu navigasi tab atau yang selalu terlihat saat pengguna menggunakan daftar tambah urutan seperti U dan Li
untuk membuat menu navigasi dan putar ke halaman lain seperti home, about, input, dan data pasien. Tautan ini memiliki efek interaktif seperti hover dengan perubahan warna dan sedikit skala. Selanjutnya ada hero section, yang dimana bagian ini adalah area utama yang menarik perhatian pengguna dengan gambar latar rumah sakit yang bernama Hospital Quebec yang diatur agar memenuhi layar secara rasional. Nah, berisi judul besar dengan animasi teks berjalan yang menggunakan keyframes dan paragraf penjelas dan tombol ajakan bertindak call to action untuk mendaftar dengan efek visual saat pengguna mengarahkan kursor. Adapun konten utama yang didesain menggunakan flexbox untuk memastikan halaman tetap responsif dengan konten yang terpusat dan rapi. Footer menampilkan informasi hak cipta, kontak, dan tautan ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, responsivitas menggunakan media query untuk menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat seperti tablet dan ponsel. Elemen seperti ukuran font dan padding tombol berubah sesuai ukuran layar. Nah, adapun animal CSS-nya, mana efek seperti fade in untuk bagian-bagian halaman dan slide in. Nah, untuk paragraf diatur dengan animasi menggunakan keyframe. Nah, sekarang bagian about, yang dimana kode di atas adalah sebuah file HTML yang berisi struktur data dan gaya halaman web untuk bagian about. Dari sebuah situs web sakit yang bernama Wellness Medical Center. Berikut adalah penjelasan detail tentang elemen-elemen kode tersebut. Yang pertama, ada struktur dasar HTML, yang dimana file dimulai dengan deklarasi type HTML. Untuk menentukan dokumen sebagai HTML5, elemen HTML memiliki atribut like ID untuk menunjukkan bahwa bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah elemen head. Terdapat elemen meta untuk mengatur encoding karakter UTF-8 dan agar halaman web dapat direspon dengan baik pada perangkat mobile. Tag, title yang menetapkan judul halaman sebagai about. Elemen style berisi CSS yang memberikan tampilan visual halaman, termasuk pengaturan warna, font, tata letak, dan gaya elemen. Bagian header digunakan untuk menampilkan navigasi situs dengan menu yang berisi tautan ke berbagai halaman seperti home, about, input, data pasien, dan login. Navigasi ini dirancang menggunakan daftar tidak berurut yang seperti ul dan li dengan gaya yang membuat responsif untuk berbagai ukuran layar. Keempat ada latar belakang halaman, di mana elemen body ini memiliki latar belakang berupa warna lembut dan gambar hospital yang diposisikan agar selalu menutupi seluruh layar. Nah, yang bagian kelima ada bagian utama atau main content, di mana membuat informasi utama tentang Wellness Medical Center dan disusun dalam paragraf dengan pengantar tentang rumah sakit, fasilitas yang ditawarkan, visi dan kontak yang bisa dihubungi. Dan yang keenam ada responsivitas halaman, yang ada aturan CSS di dalam media query untuk mengatur tata letak pada perangkat dengan lebar layar kecil. Misalnya, gambar fasilitas akan ditampilkan penuh pada layar kecil. Dan yang terakhir, bagian footer, yang dimana membuat informasi hak cipta,
kontak dan tautan media sosial rumah sakit seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Gaya pada tautan media sosial ini menggunakan hover effect untuk menambahkan dekorasi saat tautan diklik. Nah, dengan kode ini, halaman tentang about memberikan informasi lengkap secara personal dengan desain yang responsif dan ramah pengguna. Itu dari saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian input PHP-nya. Nah, pada bagian input titik PHP ada codingan yaitu hospital name, yaitu merupakan sebuah variabel untuk menyimpan nama rumah sakit secara dinamis. Nah, untuk yang if server itu digunakan untuk mengecek apakah form dikirim dengan metode POST. Nah, untuk yang SQL sama dengan new MySQL digunakan untuk membuat koneksi ke database bernama rumah sakit menggunakan MySQL. Selanjutnya, untuk if connect error, mengecek apakah koneksi ke database itu gagal. Nah, selanjutnya untuk mengambil data dari form, itu kita menggunakan nama, pos, nama, alamat, pos, alamat, dan lain-lain. Hal ini itu digunakan untuk menyimpan data input dari form ke dalam variabel. Nah, untuk SQL insert into patient value, itu merupakan query SQL untuk menyimpan data pasien ke dalam tabel pasien. Untuk if query true, digunakan untuk mengecek apakah query berhasil dijalankan. Jika berhasil, tampilkan notifikasi sukses dan alihkan ke halaman data pasien di PHP. Nah, selanjutnya yaitu bagian block else. Nah, bagian block else itu untuk menampilkan notifikasi jika terjadi error saat menyimpan data. Untuk close itu untuk menutup koneksi ke database. Nah, pada bagian HTML-nya, bagian header itu kita digunakan itu untuk membuat header dengan navigasi menggunakan elemen nav. UL dan LI itu membuat daftar tautan navigasi, home, about, input, dan lain-lain. Nah, pada bagian form action input PHP itu untuk membuat formulir input data pasien. Data itu dikirim menggunakan file input.php. Nah, selanjutnya pada bagian label dan input itu untuk membuat file input untuk nama, alamat, penyakit, nomor ruangan, BPJS, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Nah, pada bagian select itu drop down pilihan untuk apakah kita menggunakan BPJS atau tidak. Terus pada button itu untuk membuat tombol mengirim data. Nah, pada bagian footer itu untuk menampilkan copyright, kontak, dan tautan media sosial. Nah, untuk bagian selanjutnya itu bagian CSS-nya. Nah, CSS-nya itu digunakan untuk mempercantik tampilan websitenya. Nah, setelah bagian CSS itu terdapat bagian JavaScript section. Nah, pada bagian JavaScript section ada function close notification. Nah, yaitu digunakan untuk menutup notifikasi error dengan menyembunyikan elemen notifikasi dan overload. Selanjutnya, kita beralih ke data rumah sakit. Nah, pada data rumah sakit itu PHP bagian awalnya itu new MySQL itu digunakan untuk membuat koneksi ke database rumah sakit menggunakan MySQL dengan susunan root dan tanpa password. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian if connect error, yaitu digunakan untuk memeriksa apakah koneksi gagal, dan jika gagal akan menampilkan pesan error dan menghentikan eksekusi. Selanjutnya bagian if isn't get delete ID, mengecek apakah parameter delete ID dikirimkan. Jika iya, maka data pasien dengan ID tersebut dihapus dari database. Selanjutnya ada if isn't post search, yaitu digunakan untuk memeriksa apakah
ada input pencarian. Jika ada, query data pasien disesuaikan untuk mencari berdasarkan nama yang mirip dengan kata kunci. Selanjutnya, kita masuk ke bagian HTML-nya. Nah, pada kelas main itu, data pasien itu merupakan judul utama halaman. Lalu kemudian ada div class search, yaitu digunakan untuk form pencarian dengan mencari data pasien berdasarkan nama. Nah, selanjutnya itu ada href input titik php, yaitu tautan ke halaman input data pasien dengan ikon tambah. Selanjutnya, tabel container, yaitu menampilkan data pasien dalam tabel, yaitu tabel untuk menampilkan data pasien. Bagian header, yaitu bagian header tabel yang membuat kolom seperti ID, nama, alamat, dan sebagainya. Terus, the body itu untuk menampilkan data pasien yang diambil dari query. Selanjutnya, untuk ikon aksinya, yaitu ada ikon edit sama ada ikon. Nah, pada bagian PHP loop-nya ada while, raw result, fetch, search, yaitu mengambil data pasien satu persatu dari hasil query, lalu menampilkan setiap baris data dalam tabel. Nah, pada bagian footer-nya, yaitu bagian bawah halaman yang menampilkan informasi hak cipta, kontak, dan tautan ke media sosial. Selanjutnya, sedikit catatan tambahan. Pada keamanan query itu, penggunaan query langsung tanpa remote statement membuat aplikasi rentan terhadap serangan SQL injection. Disarankan menggunakan prepared statement untuk memproses input seperti delete ID dan search. Nah, untuk validasi input itu belum ada validasi atau sanitasi input untuk parameter yang diterima seperti get, delete ID, dan post search. Baik, selanjutnya kita ke edit PHP. Nah, pada bagian edit PHP itu ada codingan Scon new MySQL. Nah, pada bagian ini tuh untuk membuat koneksi ke database rumah sakit. Nah, jika gagal, program akan berhenti dengan pesan error. Nah, selanjutnya untuk mengambil data pasien berdasarkan ID, itu kita menggunakan kode if isset get ID get ID SQL select from pasien. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk mengecek parameter ID dari URL, melakukan query untuk mendapatkan data pasien berdasarkan ID. Nah, selanjutnya untuk memperbarui data pasien, itu kita menggunakan if server request method, post, update SQL, update pasien set, kemudian nama, alamat, penyakit, lowongan, PJS, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada if else, dan kemudian ada echo. Nah, pada bagian if-nya itu jika berhasil maka dia akan menampilkan pesan data pasien berhasil diperbarui, dan jika gagal maka akan menampilkan pemberitahuan mengatakan bahwa gagal memperbarui data pasien. Seperti itu. Nah, bagian ini tuh untuk digunakan untuk menangkap data purpose, melakukan query update untuk memperbarui data pasien berdasarkan ID. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian HTML-nya. Nah, pada bagian HTML, pada bagian header itu digunakan untuk navigasi menu ke halaman lain seperti home, about, input, data pasien, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bagian form edit data pasien, yaitu bagian form method post edit data pasien PHP. Nah, form ini itu untuk menampilkan data pasien yang sudah ada untuk diedit. Setiap input memiliki value dari data pasien raw. Nah, selanjutnya pada bagian footer. Nah, pada bagian footer ini itu menampilkan informasi footer seperti copyright dan kontak. Nah, selanjutnya kita ke bagian CSS-nya. Nah, kembali lagi bagian CSS ini tuh untuk mempercantik halaman webnya. Nah, adapun kesimpulan dari kode ini yaitu untuk menampilkan edit data pada pasien. Nah, memproses data yang sudah diedit dan menyimpannya ke dalam database. Kemudian digunakan juga untuk memberikan tampilan yang responsif dan rapi dengan navigasi dan footer. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian hapusnya, bagian hapus PHP. Nah, pada bagian hapus
PHP, baris pertama itu ada input koneksi titik PHP. Nah, tujuannya yaitu untuk menyertakan file koneksi titik PHP yang berisi kode untuk melakukan koneksi ke database. Nah, yang kedua yaitu untuk file ini biasanya mengandung konfigurasi database seperti host, username, password, dan nama database-nya. Nah, selanjutnya ada ID, get ID. Tujuannya yaitu untuk mengambil nilai parameter ID dari URL gunakan metode get. Nah, selanjutnya pada variabel ID akan menyimpan ID pasien yang akan dihapus dari database. Nah, pada bagian query delete from data pasien, where ID yaitu untuk membuat perintah SQL untuk menghapus data dari tabel data pasien berdasarkan ID. Sedangkan query SQL ini menggunakan kondisi where ID untuk memastikan hanya data dengan ID tertentu yang akan dihapus. Nah, selanjutnya ada if MySQL queries con hidden location, else gagal menghapus data. Nah, baris ini mengeksekusi query SQL dengan fungsi MySQL query. Jika query berhasil dijalankan atau relay true, maka perintah dalam blok if akan dieksekusi. Dan pada baris ketujuh, mengarahkan pengguna ke halaman data pasien PHP setelah data berhasil dihapus. Pada baris selanjutnya yaitu, jika query gagal, maka akan menampilkan pesan error beserta detail error dari fungsi MySQL error. Nah, adapun kesimpulannya yaitu kode ini bertujuan untuk menghapus data pasien dari database berdasarkan ID yang diberikan melalui URL. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur dari website yang telah kami buat. Di mana itu pertama ada fitur login admin. Nah, di sini kita memasukkan username kita. Contohnya Fitrah. Terus kita memasukkan password. Nah, pada bagian password ini kita hanya bisa memasukkan admin 123. Terus klik login. Sini kita bisa show hide pada bagian password. Nah, ketika kita telah mengklik bagian pada button login, maka akan mengarah ke bagian home. Nah, selanjutnya itu ada fitur bagian about. Pada bagian about itu berisi tentang informasi pada rumah sakit yang telah kami buat. Di sini ada visi misi dan informasi tentang rumah sakit dan fasilitasnya. Nah, selanjutnya itu pada input data pasien. Pada input data pasien di sini kita bisa memasukkan nama, contohnya seperti yang ada pada layar. Contohnya terus kita masukkan alamat. Masukkan penyakit pasien. Selanjutnya masukkan nomor ruangan. Terus apabila menggunakan BPJS, kita pilih menggunakan atau tidak sebaliknya. Nah, setelah itu pilih tanggal masuk dan juga tanggal keluar pasien. Nah, setelah itu kita bisa mensubmit data. Nah, maka akan muncul data berhasil disimpan, di mana itu input data pasien kita telah berhasil. Nah, ini langsung mengarah pada bagian data pasien. Di sini
tampil pada kolom data pasien yang telah kami input. Nah, pada halaman ini kami memiliki fitur yaitu edit dan delete, yang dimana pada contohnya kita mengedit data pasien. Nah, di sini tuh muncul halaman edit data pasien, di mana kita bisa edit bagian nama, alamat, penyakit, dan sebagainya. Contohnya kita edit bagian penyakitnya. Nah, setelah itu kita bisa memperbarui data yang telah kita edit. Klik perbarui data. Nah, maka akan kembali ke halaman data pasien. Data pasien berhasil diperbarui. Jadi tadi pada pasien tadi itu yang diedit adalah penyakitnya. Nah, itu telah berubah. Dan juga ada fitur hapus. Nah, contohnya kita ingin menghapus salah satu data pasien. Kita klik pada simbol hapus, terus klik OK. Nah, data pasien berhasil dihapus. Setelah itu ada juga fitur untuk menambahkan dan input data pasien lain. Caranya juga seperti tadi. Ada juga bagian kita bisa mencari pasien berdasarkan nama. Misalnya kita ingin mencari pasien Nah, di sini tuh akan muncul namanya Hasnur saja. Kita bisa coba tambahkan pasien yang lain untuk melihat apakah yang muncul itu sesuai dengan nama yang kita cari. Nah, kita menambahkan data pasien lain, terus kita melihat apakah ini berfungsi yang mencari berdasarkan nama. Kita mencari namanya Nabil. Nah, di situ akan muncul datanya Nabil saja. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.